sampai juga di kebun jeruk. Luas sekali kebunnya. Kami mau cari Paman Tony dulu untuk mengantar petinya. Ah, itu dia Paman Tony. Gua kene lang. Peti tu. Tak lama tante iko. Iko tempat ini. Tak nek sikit. Peti tu. Ya, Mak. Tidak hanya mengantar peti, kami juga diajak memanen jeruk gerga. Sebutan gerga katanya orang yang pertama kali membawa jeruk ini di daerah Bengkulu, teman. Seiring berjalannya waktu, jeruk gerga sampai juga di sini. Jeruk gerga cocok ditanam di daerah perbukitan Kabupaten Kerinci dan tumbuh baik hingga ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Bar kini bar. Kayak ngajak apa nana? Alah. Ini ya. Guntik modalnya ya. Kalau ini dia ambil ya. Masuk dalamnya. Atuh yang ada ambil nah tuh. Cara panennya dengan memotong bagian tangkai memakai gunting pangkas. Ini masuk dalam peti nak. Mungkin ya. Nah, itu kakak. Senang sekali bisa bertemu kakak. Ayo, bantu kakak panen jeruk dulu. Lang, gua kini peti ya. Nah kita nama anak ya. Yo. Kak, lihat dulu nggak nih kak? Lihat, pandai ya? Pandai. Nah ya. Yo. Jeruk berwarna kuning jingga ini memiliki keunggulan dibanding jeruk biasanya. Ukurannya cukup besar. Beratnya bisa mencapai 350 gram per buah. Rasanya manis dan seger deh. Dengan kandungan sari buah yang tinggi. Jeruk gerga juga dapat bertahan lama karena kulitnya yang tebal dan berbuah sepanjang tahun. Lang, lagi dan lima Aisyah mak jadi mainan. Kan, lima sudah makan. Dalam muda pula, nak Aisyah diusai. Kayak lo lang. Weh, bisa lang bunyi ni. Nak cara, bisa lagi bunyi ya. Keleda pasir wah. Ada-ada saja Faiz. Kirain bisa bunyi beneran. Taunya bunyi batu. Alah. Kak, lima ulang peti lah kita belik kini lagi ya. Ya kak, iya kak. Mau bar, pergi bar. Kak, boleh minta lima ni kak? Mek lah. Karena pohon jeruk yang kami panen cukup banyak, kami jadi sedikit lelah dan haus. Cobain dulu deh jeruknya. Manis lang. Nggak sanggup. Yo, manis lang. Lah penuh halo nih ya. Oh, mama. Kalau lah istirahat, buah nih langsung pasar ya. Iya, mama. Yalah. Istirahat tuh. Panen jeruk selesai. Sekarang mau bantu kakak membawa jeruk ini ke pasar. Kebetulan sekali, kami bertemu paman yang membawa gerobak kerbaunya. Gerobak tradisional ini masih digunakan untuk mengangkut hasil panen karena lebih murah dibanding kendaraan bermotor. Dek kak, kelompok nih kak. Nah, kita kan ada naruh lima kan? Nah, jadi kita melakukan tukang boyok. Mana? Iya kak. Susah kak. Teman di rumah penasaran kan apa itu kubang boyo? Yuk ikutin kami. Molang, tahu lima itu diperah nah yo. Kita mau lem tahu segin. Teman, sekarang kami mau buat kubang boyo.
Salah satu kue tradisional khas Jambi berbahan dasar tepung ketan. Disebut kubang boyo karena bentuknya seperti punggung buaya yang sedang berkubang di kolam lumpur. Kulit jeruk gerga digunakan sebagai wadahnya dan saripatinya sebagai pewarna kuning. Kue kubang boyo berisikan unti kelapa parut. Lan mah tulung menai anti kelapa mah. Ayo kak. Han. Salah. Ayo. Siap es. Kelapa parut disangrai dengan campuran gula merah, daun pandan, dan garam. Harus diaduk agar unti kelapanya tidak gosong. Sambil menunggu untinya matang, aku dan kakak mau lanjut membuat adonan kuenya. Tuh ya apa tuh kak? Nih kapok le nyepnyal masakan gitu nih. Jangan nih kak. Iya kak ayo. Ambil iya pandang tambah lem nai kikit mana mau ayo. Kikit weh. Adonan diaduk sampai halus dan tidak lengket. Kak, ini jadi ya kak. Jadi nih. Nah. Selanjutnya, adonan dibulatkan dan dipipihkan. Bagian dalamnya diisi unti kelapa. Karena mau sikit kan kita tutup nah. Permukaan bulatannya dibentuk seperti punggung buaya. Kita padot ah. Nah jadi. Tak nih. Lan mau tuh ngukui gimana? Kemudian kukus sekitar 15 menit. Mudah kan buatnya? Untuk kuahnya, masak santan hingga matang. Cincang. Kemudian, kubang boyo ditaruh dalam wadah kulit jeruk dan disiram kuah santan. Sekarang, mari kita coba. Wah, enak sekali deh kubang boyonya. Ini sih bisa nambah berkali-kali. Hehehe. Rasanya gurih dan ada manis-manisnya. Mantap. Ayo, semangat. Cari terus ikannya. Teman, aku dan kawanku lagi ngumpai nih. Alias mencari ikan beramai-ramai di sungai yang masih banyak rumputnya. Kali ini kami mencarinya di aliran sungai Pua di desa Majunto Lempur, Kabupaten Kerinci, Jambi. Waduh, tasbih kesayangannya Faiz hilang, teman. Sebagai kawan yang baik, aku, Akbar dan Tifal akan membantunya membuat tasbih. Tasbih Faiz terbuat dari kayu manis. Tapi siapa yang bisa buatnya? Kami selesaikan cari ikannya dulu deh. Teman, kakak bilang kami harus mencari kayu manis dulu untuk membuat tasbih. Aku ingat pamanku punya kebun kayu manis. Setiap hari, paman mengambil kulitnya untuk dijual. Hari ini, paman pasti ada di kebun. Wow, minta kayu kulit wow. Apa kayu kulit lah? Nak muat nak sebelah kuliang pas main nangau dia wow. Wo ni baru dong buat wo ni nak boka tulung won boka. Nah lain tulung wong kis now. Yo. Betul kan? Untung ada paman. Jadi kami bisa minta deh kayu manisnya.
Sekarang kami bantu paman dulu menebang pohonnya. Bagian yang paling sering dicari dari kayu manis adalah bagian kulitnya. Bisa menjadi obat, bumbu masakan, hingga kerajinan tangan. Kabupaten Kerinci menjadi penghasil terbesar rempah asli Indonesia ini, teman. Alang, tu kêu là doh bau lah. Untuk menat sebeh ya. Kalau lalam tahu lah wong nyudah nenek. Ayo, Maes. Yo, lilu yo. Waalaikumsalam. Hai. Kayu ya, Bang. Bang kayu ada tiba Untuk apa kayak kayu entah? Dan untuk mak nak sebeh. Oh, menatas benin dah. Kayak kayu tun pakai kulit tebal ni nak. Aduh, tempatnya sih memang tidak salah. Tapi bahannya yang kurang pas, teman. Abang Imang memang bisa membuat tasbih. Tapi ternyata bahannya terbuat dari kulit kayu manisnya, bukan batang pohonnya. Untung saja Abang Imang punya bahannya. Kami juga diajak membuatnya nih, teman. Kulit kayu manis yang sudah kering dicetak bulat menggunakan matabor. Tidak hanya tasbih, Abang juga membuat gelang-gelangan loh. Wanginya khas kayu manis. Lah, tu lah jadi gelang atau lang. Oh iya, Kan mantap gelang ni nih. Dari kulit. Nah surang ni nak. Pada nah. Mudah sekali ya cara membuatnya. Kami juga senang karena Faiz sudah dapat tasbih baru. Oh iya belang. Ika dak nolong acara nopal sunat. Oh iya, kita kan udah janji sama kakak tak nak menatau sama lah. Iya. Macam gue mau, Google ya bang. Ani, terima kasih atas biar nih bang. Yo, sama-sama. Betul woi, begitu bang. Yo. Teman, kami hampir lupa kalau ada acara sunatan kawan kami, si Nova. Untung tadi diingatkan abang. Sekarang kita membantu Bibi memasak makanan untuk para tamu yang hadir nanti. Makanan yang kami buat ini namanya gulai licit. Makanan khas dari Kerinci, khususnya di Desa Lempur. Selain sayur mayur, gulai juga ditambahkan jamur dan tunjang. Tunggu deh sampai mendidih. Yang khas dari gulai licit adalah umbu penyelang. Nah, itu dia Nova. Akhirnya selesai juga hitannya. Selain didoakan bersama agar cepat sembuh, para tamu juga memberinya uang untuk ditabung. Ini sih sudah menjadi tradisi di desa kami, teman. Acara ditutup dengan makan bersama. Asyik! Gulai licitnya enak. Rempah-rempahnya terasa banget. Gulai ini menjadi warisan kuliner di tanah kelahiran kami. Jadi kami wajib untuk melestarikannya. Bal, ada kan bal? Kan nyak bal, lepas sihada. Bukan kurang. Kan ada maunya Sunda itu lo kalau mau. Tipal, hidup apa yo? Angat tak minyak sekalian kita nak numih beda. Ayo. Nih, siapa yang dengan dah? Dah, ikit weh. Ikit sejadi cikin kalau banyak pedah loh nyawa. Oh iya nih.
Ayo. Kami dan kakak mau memasak salah satu warisan kuliner yang ada di desa kami, yaitu cabai surin. Bukan dari cabai ya bahannya, tapi dari daun surian dan rebung atau tunas bambu yang masih muda. Nih, ini nama sama apa nih? Oh, kita nak anau cabai surin. Daun surin dipisahkan dari batangnya, lalu ditumbuk bersamaan dengan rebung. Biasanya sih, olahan ini dicampur dengan lauk pauk lainnya seperti ikan teri, lalu digoreng hingga matang. Dulunya, cabai surin menjadi bekal saat berladang, karena lokasi kebunnya jauh dari rumah. Sekarang sudah menjadi makanan sehari-hari, bahkan hidangan saat pesta, teman. Setelah daun surin dan rebung ditumbuk, kita lanjut buat bumbunya. Cabai surin yang belum dimasak rasanya agak pahit, teman. Makanya harus ditambahkan bumbu. Tapi kalau sudah matang, enak banget deh. Nggak nahan. Oh lang, malah kita rumah dia lalu empat bumbu atau lah cukup tuh. Mau kita rumah dia mah? Mah? Aih, wanginya sungguh menggugah selera, teman. Langsung saja tambahkan ikan teri yang sudah digoreng tadi. Jangan terlalu lama diaduk, nanti malah gosong. Terakhir, tambahkan cabai surin yang sudah ditumbuk. Harum eh. Harum dak? Harum ah. Halang, sudah mau. Itu sampai Saya pegang kali leo kita nama oge. Kalau sudah berwarna kecoklatan, artinya cabai surinnya sudah matang, teman. Siap deh buat dicoba. Pop dak nyanyi lang. Yo. Abahnya ini mau cabai ya? Oh tipe lah dak banyaknya nama cabai tadin. Yo, Kak, masa, Bang? Teman, itu neneknya Ciko. Kami ajak saja makan bersama. Ciko hanya tinggal berdua dengan neneknya di rumah. Nenek sayang sekali dengan Ciko. Tidak hanya itu, nenek juga menyayangi lingkungan. Nenek ikut menjaga kantong semar yang tumbuh di sekitar desa kami, agar tidak habis diambil orang dan tetap tumbuh lestari. Teman, setiap hari nenek Ciko selalu pergi ke Danau Lingkat, tempat tumbuhnya kantong semar. Danau Lingkat berada di dataran tinggi Desa Lempur. Makanya cuaca di sini sejuk sekali. Cocok menjadi habitat kantong semar. Kami juga diajak melihat bagaimana nenek melestarikan kantong semar. No, kat sebelah now pun. Ni ni daun ni. Ni daun nampak jembruk ni ni. No. Ni. No. Tanaman ini tumbuh liar merambat dengan bentuk yang unik, membentuk kantong dan membulat pada bagian ujungnya. Sekilas, kantong ini mirip tokoh pewayangan Semar dengan perutnya yang buncit. Makanya disebut kantong semar. Ane nak kita nau, ane kita urus, kita bersih nai. Cuba, ane petai ni, campak nau suk-suk ni. Iyalah, nampak. Kalau kita ambil dengan nai, anak muda-muda ni segarnya beli bolehnya yo. Tulok ni nyo bersih ni. Ane ni nyo, anak nai langa. Nau suk ni. Ni nyo bersih jembruk nai. Kata nenek, salah satu cara melestarikan kantong semar ini yaitu dengan mengambil tanaman yang sudah kering atau mati, agar air bisa menyerap ke kantong semar yang lainnya, teman. Wah ni minyak kau ni. Buklai. Tidak kau yang keren. Ada nak kriek tu cempak. Akbar, au bersih nak kriek ni ya.
Nak kriak tuh campak amna. Kantong semar berfungsi sebagai pengendali hama serangga dan penyerap gas karbon dioksida di udara, teman. Jadi, kantong semar ini bisa mengurangi pemanasan global juga loh. Makanya kantong semar dilindungi. Nah, ini balonnya. Wah, nih nak kancok ko. Ane kancong bro, nama nane. Ane nak kancok ko panyai. Ini boleh nggak ini nih? Wah, nggak Nih untuk nyamuk. Nyamuk tuh masuk nih dia buat tahu. Kalau kita habis segala-gala kancong bro nih, cegin gue nyamuk mah kita gala-gala. Ada semau dia apa? Ada ngelaya. Oh iya, nih ada Jangan kancong bro, ada semau nih. Ada ngelaya. Ini nyamuk semau. Kalau dia ambil kancong bro terus apa no? Nyamuk di mah kita. Kantong semar dilapisi oleh lilin yang sangat licin. Jadi, serangga yang terperangkap susah untuk keluar lagi. Serangga berguna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Ini lagi nak nala, nak bersih, nak payah nih. Aku nak soy mau lah. Ayo. Teman, Ciko tiba-tiba teringat neneknya. Ciko ingat rumah neneknya yang sudah rapuh. Lantainya sudah rapuh termakan usia. Saat menyapu, lantainya bisa berdengit. Saat hujan melanda, genteng rumahnya juga sudah bocor. Ciko teringat neneknya yang begitu menyayanginya. Tapi kami tidak mau Ciko sedih. Kami ajak Ciko bermain tubing bersama kawan-kawanku lainnya. Kami sering bermain tubing setelah pulang sekolah atau mengisi waktu libur. Kami juga bisa sambil berenang dan bermain perahu karet. Seru deh! Tapi kami tidak bermain terlalu lama karena air di sini dingin sekali. Kami senang sekali. Akhirnya Ciko bisa terhibur dan tidak sedih lagi mengingat neneknya. Asyik bermain di air membuat perut kami lapar, teman. Kami mau cari tumbuhan yang bisa diolah dulu ya. Teman, di desaku terdapat hutan yang di dalamnya menyimpan banyak jamur yang bisa dimakan, seperti jamur sendaun. Sendaun hidup menempel di batang kayu yang lembab dan tumbuh di musim penghujan. Yang kau, neng le pohon neng. Siya, aku nak nembang Aku nak gigi nenek, siya aku nak nembang nenek Sige nama lah kita tahu lu. Gilo. Oh iya lang. Kami harus jeli mencarinya karena bentuknya mirip dengan jamur kuping. Memiliki tubuh yang lebar, berwarna coklat, menyerupai dedaunan yang sudah kering. Oh tahaya sewan kera yang tadala Yo. Cara mengambilnya hanya ditarik menggunakan pisau seperti ini. Hati-hati, jangan sampai terkena tangan ya. Tapi tidak semua jamur bisa dimakan. Kita juga harus berhati-hati. Takutnya malah jamur beracun. Ini lebih banyak nih. Mau kita bagi ya? Oh iya lebih banyak. Mau tuh gigi. Mau kita. Jamur yang kami dapat sudah banyak. Langsung kita olah yuk. Teman, kami mau mengolah jamur ini dengan kreasi kami sendiri. Bumbu yang digunakan sederhana saja teman. Tapi yang pasti enak dong. Sebelum dimasak, jamur harus dibersihkan dulu dari kotoran yang menempel. Mar, buah ye tak. Sekian gelalang
Kak, ini aku yo. Jalan. Akbar bertugas menyiapkan api untuk merebus air. Kami menggunakan bambu sebagai wadah masaknya. Cabai dan bawang diiris dulu, lalu ditumbuk ya teman. Lang, ni lang. Lambat dah. Aku nak gin now yo. Aku nak gin kuis nuwana yo. Ila terbayak lang. Bar, kan lambat aku nak lagi ya. Lang. Kan lang. Yeay! Jamurnya sudah bisa direbus. Setelah itu, masukkan deh bumbunya, termasuk irisan tomat dan daun bawangnya. Tunggu deh sampai mendidih. Bar, selesai kah masak belum? Jalan. Selesai lang. Teman, jamur lebih enak disantap bersama nasi putih. Ini mak sama aja ada masa ini rasa sedikit. Ada? Oh, iya. Masa bar? Marang! Teman, karena kami sudah kenyang, kami mau lanjut bertualang lagi nih. Ikuti kami terus ya. Namanya nak? Uyuk le ya nya no ram tong kayu dah. Weh mak nya ram tong kayu banyak dah weh. Nya tong le mah. Mama. Salah. Namanya nak? Yo. Teman, di tengah perjalanan, kami melihat banyak paman sedang mengambil kayu. Kira-kira untuk apa ya? Mak. Yo, Ni kau pakai kayu banyak mak bau. nama. Mak siapa? Mana ini Cikyo? Untungnya nak kau. Mak kau nak dibengong nah. Skor lah. Yo dapat bantuan. Lang, ada apa perang Lang? Tolong Mama Lang ah. Ayo. Wah, ternyata kayu-kayu ini diambil untuk membetulkan rumah Nenek Ciko yang sudah rapuh. Syukurlah. Nenek Ciko mendapat bantuan dari desa karena sudah menjaga dan melestarikan kantong semar di desa kami. Teman, pohon kayu manis yang kami ambil hanya yang berusia tua. Karena semakin tua, kayunya semakin kuat dan juga lebih tahan dari serangan rayap. Kegiatan seperti ini memang sering dilakukan sebagai wujud gotong royong dan mempererat tali persaudaraan. Alasan nggak mau tapi nggak. Karena dikerjakan bersama-sama, jadi cepat selesai deh. Kayu-kayu ini akan dibawa menggunakan mobil angkut ke rumah nenek. Kami juga mau ikut nih teman. Berangkat! Untuk sampai ke rumah Nenek Ciko cukup jauh teman. Makanya kami membawanya dengan mobil angkut seperti ini. Seru! Mengganti kayu pondasi rumah dan mengganti atap rumah nenek dengan seng yang baru. Ni naik letak kan? Oh, tak pinggan. Nah, inilah bersih. Oh, lah bersih nih. Tambah lagi saya tak kayak ikan nih. Le bumbu nih cepat meresap. Teman, sekarang kita masak ikannya menjadi kerupuk ikan. Yaitu ikan yang dibungkus dengan daun kunyit lalu digoreng. Ikan yang digunakan jenis ikan air tawar teman. Akbar, api siapa kayu? Sekalian ngangat minyak. Yo, Nay. Semua bumbu dihaluskan lalu dilumuri ke badan ikan sampai merata. Kau beruntung kau ya, buat mah yuk. Yo, leo udah ngalah ada mana, ada yang bocor ge. Cikyo, pala boye ha, panai. Ayo mak, ya mak.
mak lu dong na maninyo gue, maku gue. Ayo sama-sama. Nyo kan udah ke Yesus dari dusun này jadi masalah dah. Iyalah. Bang polo dah duit dia. Deh, pagawe renek nah. Kami menang mana nyo, menang mana nak susah nak bocor tu nak kami wet. Deh. Muah telejau cikiau. Deh. Deh, cikiau. Mana muah telejau? Aduh. Oh, terima kasih ya, Kia ya. Nenek Ciko sudah kembali, teman. Nenek terharu karena rumahnya sudah diperbaiki. Duh, bahagianya ya, Nek. Lang mau nulang ke ulang. Tawang masang bendera lang ah. Mama, ulah. Lihat kau. Lihat kau. Bentuknya bendera lang ah. Mama kau tekan ni kau. Mama. Lihat lang. Sekarang kami mau makan kerupuk ikannya bersama-sama. Rasanya enak sekali. Apalagi disantap saat hangat. Terima kasih ya paman-paman sudah membantu Ciko membetulkan rumah neneknya. Semoga rumah nenek Ciko bisa awet sampai Ciko besar nanti. Amin. Nah, Kak tuh. Kau surang ini apa balon ya? Oh, asuam lah ono Kak surang. Ayo Kak. Teman, jaga dan sayangi selalu nenek kalian di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu melestarikan lingkungan juga menjaga alam kita.